Perkenalkan, nama saya Nidilia Saputri dari jurusan Perbankan Syariah IAIN Curup. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen dasar dalam akuntansi lembaga keuangan syariah. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan berupa uang tunai, barang dagangan, tanah, bangunan atau gedung, dan peralatan atau sejenisnya yang mempunyai nilai bagi perusahaan serta memiliki manfaat ekonomis yang akan diterima di masa yang akan datang. Aset dibagi menjadi dua, yaitu pertama, aset berwujud. Aset berwujud terdiri dari benda apa saja yang bisa dirasakan dan dilihat oleh mata, yaitu antara lain rumah, tanah, alat kantor, uang, kas, emas, surat berharga, mesin, barang dagang, dan benda lain yang dapat dilihat. Yang kedua, aset tidak berwujud. Adapun jenis-jenis aset tidak berwujud yaitu seperti surat izin, hak paten, merek dagang, goodwill, hak cipta, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Modal merupakan bagian hak milik perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dengan demikian tidak merupakan nilai jual perusahaan. Pada dasarnya, modal berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Modal akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian dividen, dan kerugian yang diderita. Modal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, modal sendiri. Modal sendiri merupakan dana yang bersumber dari pemilik perusahaan. Yang kedua, modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan. Dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Pendapatan adalah arus masuk dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode
bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Beban. Beban adalah perubahan unfavorable pada aset atau kewajiban yang mengurangi laba. Tidak semua perubahan aset atau kewajiban yang unfavorable adalah beban. Apabila menggunakan definisi penghasilan sebagai product of the enterprise, maka beban adalah penggunaan barang dan jasa untuk menghasilkan penghasilan. Dalam memperoleh aset, modal, pendapatan, beban, dan kewajiban, akuntansi syariah memiliki bentuk yang sesuai dengan nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Bentuk akuntansi yang mempunyai bentuk nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban ini sangat penting karena informasi akuntansi memiliki kekuatan untuk memperoleh pemikiran, pengambilan keputusan, dan tindakan yang dilakukan seseorang. Pada akuntansi konvensional, konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban sangat tergantung pada nilai yang dianut oleh setiap kelompok organisasi. Dalam konsep akuntansi konvensional, modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap dan modal lancar. Sedangkan di dalam konsep Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang dan harta berupa barang. Selanjutnya, barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. Dalam konsep syariah, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai. Aset dalam akuntansi syariah diperuntukkan untuk dana kebajikan dan dana sosial, yaitu seperti dana zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan aset dalam akuntansi konvensional hanyalah diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Akuntansi konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup buang dari sumber yang membedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari transaksi. Sementara, akuntansi syariah juga wajib menjelaskan pendapatan yang haram jika ada dan berusaha menghindari dana haram itu serta tidak boleh dibagi kepada mitra usaha atau dicampurkan kepada pokok modal. Akuntansi konvensional memakai laba bahwa itu akan ada ketika adanya jual beli. Sementara Islam memakai kaidah laba itu akan ada ketika ada perkembangan pada nilai barang baik yang terjual maupun belum. Apa saja kelebihan dari akuntansi syariah? Pertama, sistem bagi hasil. Akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bisa dilihat dengan jelas dan sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal. Misalnya, terdapat dua pihak di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Kedua pihak ini akan mengetahui bagaimana keuntungan datang dan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Kedua,
Menggunakan prinsip jual beli dengan akad murabahah. Dalam transaksi jual beli, akuntansi syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, transaksi antara bank dan nasabah yang ingin mengajukan kredit. Dengan prinsip murabahah, nasabah dan bank akan mendapat sistem kerja berdasarkan kesepakatan awal yang dibicarakan di awal antara dua pihak yang bersangkutan. Menerapkan prinsip ini berarti kedua belah pihak juga harus membicarakan berapa bunga yang akan dibayar dan diterima oleh masing-masing pihak tanpa melihat suku bunga yang berlaku. Ketiga, terhindar dari riba. Riba adalah penetapan bunga saat pengambilan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Biasanya, persentase yang ditentukan bisa lebih dari nilai barang yang ditransaksikan. Keempat, memiliki unsur tenggang rasa. Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi, tapi juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihannya. Teori yang ada dalam akuntansi juga tidak sekedar mengatur dan memperhitungkan kepentingan bisnis, tapi juga memperhitungkan kepentingan yang memiliki unsur toleransi pada semua pihak. Kelima, landasan hukum berasal dari Tuhan. Dengan menggunakan sistem akuntansi syariah, landasan hukum yang digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai elemen dasar dalam akuntansi lembaga keuangan syariah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.